Sepekan terakhir, Israel-Palestina kembali memanas lewat konflik Masjidil Aqsa. Sebenarnya konflik ini telah terjadi sejak 50 tahun lalu, di mana kompleks Masjidil Aqsa yang terletak di Yerusalem Timur menjadi wilayah yang ingin dikuasai oleh Israel. Konflik Masjidil Aqsa pekan ini bermula saat 3 orang Arab Israel atau pendukung Palestina menembak mati 2 orang petugas polisi yang berjaga di dekat Masjidil Aqsa pada tanggal 14 Juli 2017 lalu. Ketiga pelaku kemudian melarikan diri ke kompleks Masjidil Aqsa sebelum akhirnya ditembak oleh petugas. Kejadian ini sempat terekam dalam video yang diunggah di Twitter media online Timur Tengah EH News berikut ini. Ketiga orang pendukung Palestina ini diserang oleh tentara Israel di kompleks Masjidil Aqsa pada 14 Juli 2017 lalu. Usai penembakan, Israel menutup kompleks Masjidil Aqsa dengan alasan ingin menemukan senjata yang diselundupkan di dalam masjid, sehingga jemaat Muslim tidak bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sana. Pada tanggal 16 Juli, Israel kembali membuka kompleks Masjidil Aqsa, tapi disertai pemasangan metal detektor dan kamera pengintai. Hal ini menyulut amarah warga Palestina. Konflik berlanjut dengan penolakan jemaat Muslim untuk masuk ke dalam masjid. Mereka pun melaksanakan ibadah sholat di luar masjid. Sejak saat itu, bentrokan terus terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan luka. Imam besar Masjid Al-Aqsa, Sheikh Ikrimah, tertembak saat polisi Israel membubarkan paksa jamaah yang tengah sholat Isya berjamaah pada 18 Juli 2017 lalu dengan luka di bagian kaki. Bentrokan cukup parah terjadi pada tanggal 21 hingga 22 Juli 2017 yang menewaskan beberapa orang. Sehari setelahnya, yakni 23 Juli 2017, sebuah roket ditembakkan dari Gaza ke Israel, namun tidak memakan korban jiwa. Peraturan Israel di Masjid Al-Aqsa dinilai mempersulit warga Palestina untuk beribadah di masjid tersebut. Israel bahkan mengeluarkan larangan bagi orang yang berusia di bawah 50 tahun untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Bentrokan demi bentrokan pun terjadi dan mengakibatkan korban jiwa. Berbagai reaksi pun muncul dari negara lain, salah satunya dari Indonesia melalui pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Indonesia mengecam keras pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsa dan juga Indonesia mengecam keras jatuhnya 3 korban jiwa yang baru saja tadi saya mendapatkan informasi, dan Indonesia meminta kepada PBB, kepada Sekjen PBB agar Dewan Keamanan PBB dapat segera melakukan sidang untuk membahas krisis yang ada di kompleks Masjid Al-Aqsa. Selain Indonesia, Yordania menjadi negara yang paling mendukung Palestina dalam konflik Masjidil Aqsa, Yerusalem. Selain itu, negara Mesir, Perancis, dan Swedia juga meminta diadakan rapat internasional untuk meredam konflik di Yerusalem. Menurut sejumlah diplomat, Dewan Keamanan PBB akhirnya menggelar rapat tertutup tanggal 24 Juli 2017, namun belum diketahui hasilnya. Meski pada akhirnya Israel memutuskan untuk menyingkirkan alat metal detektor dari kompleks Masjidil Aqsa, hal itu tidak mengubah kebijakan Israel terhadap warga Palestina. Malah kini negara pimpinan Benyamin Netanyahu ini mengganti metal detektor dengan alat keamanan lain. Dengan hal ini tentu saja kebebasan warga Palestina untuk beribadah masih terbelenggu, sehingga masih banyak yang menolak untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Sampai kapan konflik ini terus berlanjut? Sikap tegas pemerintah Indonesia tentunya diperlukan sebagai sumbangsih demi menjaga kedamaian dan ketentraman di salah satu kota tertua sekaligus tersuci di dunia. Kunjungi website kami di www.visualtv.live, follow akun Instagram dan juga Twitter kami di @visualtv.live, dan like Facebook fanpage kami di @visualtv.live.